Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 1C program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi landasan ilmu pendidikan sosiologis dan landasan ITEX. Sebelum kami memaparkan materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Syarifah Wardani dengan NIM 24520000101. Yang selanjutnya ada Helena Aurelia Widodo dengan NIM 24520000104. Selanjutnya ada Hafina Dita Ramadhani dengan NIM 24520000107. Selanjutnya ada saya sendiri, Ilsa Ridha Pratama dengan NIM 24520000118. Selanjutnya ada Salsabila Nur dengan NIM 24520000124. Selanjutnya yang terakhir ada Juliana Karim dengan NIM 24520000129. Oke, selanjutnya ada peta konsep yang akan membahas materi landasan sosiologis, akan membahas hakikat landasan sosiologis dalam pendidikan di Indonesia. Kedua, sosiologis sebagai landasan pendidikan di Indonesia. Tiga, penerapan landasan sosiologi dalam pendidikan. Keempat, peran dan fungsi landasan sosiologi dalam pendidikan. Lalu untuk materi yang kedua akan membahas landasan IPTEK. Yang pertama ada hakikat landasan IPTEK dalam pendidikan. Kedua, penerapan landasan IPTEK dalam pendidikan. Lalu yang ketiga ada peran dan fungsi landasan IPTEK dalam pendidikan. Kita masuk pada bab pertama, yaitu pembahasan landasan pendidikan seperti landasan filosofis, sosiologis, kultural. Ini merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk menentukan tujuan pendidikan. Nah, pendidikan sendiri adalah salah satu sektor yang penting dalam masyarakat. Nah, masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam beraktivitas ini sangat membutuhkan adanya pendidikan. Dalam pengembangan kurikulum pun ini dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan dan juga teknologi, karena di bidang-bidang ini melibatkan pemutakhiran materi dan konten instruksional, penggunaan media, metodologi pembelajaran, dan juga penerapan prosedur penilaian. Nah, maka dari itu video ini akan membahas lebih luas mengenai landasan sosiologis dan juga landasan IPTEK. Kita masuk pada rumusan masalah. Yang pertama, apakah hakikat sosiologis dalam pendidikan? Lalu yang kedua, bagaimana sosiologis dapat dijadikan pendidikan di Indonesia? Lalu yang ketiga, bagaimana penerapan landasan sosiologis di Indonesia? Lalu yang keempat, apakah peran dan fungsi landasan sosiologis dalam pendidikan? Yang kelima, apa hakikat landasan IPTEK dalam pendidikan? Yang keenam, bagaimana penerapan landasan IPTEK dalam pendidikan? Dan yang terakhir yaitu apa peran dan fungsi landasan IPTEK dalam pendidikan. Nah, tujuannya juga sama seperti rumusan masalahnya tadi, yaitu yang pertama untuk mengetahui hakikat landasan sosiologis dalam pendidikan. Lalu untuk mengetahui bagaimana sosiologi ini dapat dijadikan landasan dalam pendidikan di Indonesia, lalu untuk mengetahui cara penerapan landasan sosiologis dalam pendidikan. Lalu yang keempat, untuk mengetahui peran dan fungsi landasan sosiologis dalam pendidikan. Yang kelima, untuk mengetahui hakikat landasan IPTEK dalam pendidikan. Yang keenam, untuk mengetahui peran penerapan landasan IPTEK dalam pendidikan. Dan yang terakhir, untuk mengetahui peran dan fungsi landasan IPTEK dalam pendidikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hakikat landasan sosiologi dalam pendidikan. Pendidikan merupakan peristiwa sosial yang melibatkan interaksi antara pendidik dan peserta didik. Dalam interaksi ini, peran keduanya dapat saling berganti. Sosiologi pendidikan adalah
cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara proses pendidikan dan interaksi sosial. Beberapa definisi dari para ahli, yaitu yang pertama dari A. Dwikarta 1988, menyatakan sosiologi pendidikan merupakan satu analisis ilmiah tentang interaksi antar manusia dalam sistem pendidikan dan dengan luar sistem pendidikan, serta hubungan antara pendidik sebagai suatu institusi sosial dengan institusi-institusi sosial lain. Yang kedua yaitu dari Celine A. Elwood, menyatakan bahwa sosiologi pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau menuju untuk melahirkan maksud hubungan-hubungan antara semua pokok masalah proses pendidikan dan proses sosial. Yang ketiga yaitu dari Dr. Elwood, menyatakan bahwa sosiologi pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang proses belajar dan mempelajari antara orang yang satu dengan orang yang lain. Dan yang keempat yaitu Abu Ahmadi 1991, menyatakan bahwa sosiologi pendidikan adalah suatu cabang ilmu pengetahuan dari ilmu jiwa pendidikan yang membahas proses interaksi sosial anak-anak mulai dari keluarga, masa sekolah, sampai dewasa, serta dengan kondisi-kondisi sosio-kultural yang terdapat dalam masyarakat dan negara. Yang selanjutnya, B. Sosiologi dijadikan landasan pendidikan. Pendidikan sosiologis adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok dan struktur sosialnya. Menurut Pidarta, pada tahun 2009 pada halaman 151. Landasan sosiologis memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan kebijakan dan sistem pendidikan karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, memahami konteks sosial. Yang kedua, menjawab kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, mengatasi kesenjangan sosial. Yang keempat, memfasilitasi integrasi sosial, dan yang terakhir, mengantisipasi perubahan sosial. Yang selanjutnya ada peran sosiologi dalam landasan pendidikan. Landasan sosiologi pendidikan berfokus pada interaksi sosial dalam proses pendidikan, melibatkan pendidik dan peserta didik untuk mendukung pengembangan diri generasi muda. Penerapannya mencakup yang pertama, sosialisasi anak-anak dalam pendidikan. Yang kedua, proses sosialisasi mereka. Yang ketiga, kewajiban dan tanggung jawab sekolah untuk mengembangkan aspek-aspek sosial pada siswa. Pendidikan berlangsung di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Untuk berikutnya adalah poin D, peran dan fungsi landasan sosiologi dalam pendidikan. Sosiologi memiliki peran penting dalam pendidikan karena ia membantu kita memahami interaksi sosial, struktur sosial, dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat yang mempengaruhi proses pendidikan. Secara umum, landasan sosiologi dalam pendidikan dapat dijelaskan melalui beberapa peran dan fungsinya. Yang pertama, memahami konteks sosial pendidikan. Yang kedua, analisis struktur sosial dalam pendidikan. Dan yang ketiga, pendidikan sebagai proses sosialisasi. Dan yang keempat adalah menganalisis peran pendidikan dalam mobilitas pendidikan. Beberapa contoh lain dari peran ilmu sosiologi pendidikan yaitu yang pertama, sosiologi memberikan fakta yang konkret seputar fenomena sosial. Dan yang kedua, sosiologi memberikan penjelasan mengenai peristiwa sosial yang terjadi dalam kehidupan manusia. Dan yang ketiga, sosiologi mengajarkan cara menemukan solusi dalam permasalahan sosial. Untuk yang berikutnya, poin E, hakikat landasan iptek dalam pendidikan. Hakikat landasan iptek dalam pendidikan mencakup pemahaman tentang pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan teknologi sebagai dasar perkembangan pendidikan. Iptek merupakan salah satu hasil usaha manusia untuk kehidupan yang lebih baik. Telah berkembang sejak peradaban awal. Dalam pendidikan, landasan iptek berperan dalam memahami dampaknya terhadap pembelajaran dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan proses pendidikan, seperti penggunaan teknologi dalam pembelajaran dan pengembangan literasi digital. Baik, materi selanjutnya yaitu penerapan landasan iptek dalam pendidikan. Nah, penerapan landasan iptek dalam pendidikan telah membawa banyak perubahan yang signifikan dalam cara mengajar dan belajar.
Beberapa contoh penerapan iptek dalam pendidikan yang pertama yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pembelajaran. Untuk yang kedua yaitu pembelajaran berbasis multimedia. Untuk yang ketiga yaitu platform pembelajaran online. Dan yang keempat yaitu pemanfaatan aplikasi pendidikan. Selanjutnya yaitu peran dan fungsi iptek dalam pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi memiliki peran yang tidak bisa dielakkan lagi. Nah, peran dan fungsi ilmu pengetahuan dan teknologi pembelajaran dalam pengembangan kurikulum pendidikan antara lain yang pertama yaitu teknologi sebagai media dan alat dalam tata kelola administrasi sekolah atau madrasah. Untuk yang kedua, teknologi sebagai media dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk yang ketiga, teknologi sebagai sarana dan alat proses pembelajaran. Untuk kesimpulan akan saya bacakan sendiri. Landasan sosiologi dan iptek memiliki peran penting dalam pendidikan. Sosiologi membantu memahami konteks sosial, struktur, dan proses sosialisasi dalam pendidikan, termasuk peran sekolah dalam membangun karakter dan mendukung mobilitas sosial. Sementara itu, iptek membawa perubahan signifikan dengan memanfaatkan teknologi informasi, multimedia, platform online, dan aplikasi untuk meningkatkan pembelajaran. Teknologi juga berperan dalam pengelolaan administrasi, pengembangan ilmu pengetahuan, serta sebagai sarana pembelajaran. Kedua landasan ini mendukung pendidikan yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial dan kemajuan teknologi. Cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.